Nah, ini ada 6 cara berpikir kreatif. Nah, setelah kita sudah punya fondasi untuk menanamkan ke diri, oh saya ini bisa berpikir kreatif meskipun saya anak sastra, atau saya ini bisa berpikir kreatif meskipun saya misalnya dari anak teknik. Nah, jadi kurang lebih ada 6 ya. Di sini teman-teman bisa screenshot atau bisa catat-catat kalau memang dirasa penting. Yang pertama evolution ya, yang kedua synthesis, revolution ya, reapplication, changing direction, brainstorming. Nah, bagaimana deh pronunciation ku bagus nih? sekalian ya, kan anak sastra Inggris. Oke, kita bahas satu-satu ya. Evolution pertama. Ya, aduh, jadi grogi baca description Inggris di hadapan mahasiswa sastra ya. Oke, every problems that has been solved can be solved again in a better way. Jadi dia perkembangan yang berkelanjutan. Misalnya ada satu teori yang kita kumpulkan atau beberapa ide yang kita kumpulkan, kemudian seiring berjalannya waktu kita bikin dia semakin sempurna. Nah, misalnya contohnya itu dulu waktu kita masih kecil ya kita namakan itu gade-gade toh. Nah, gade-gade kalau misalnya kita mau jajan sesuatu. Nah, sekarang kalau misal pergeseran produk di luaran sana ya kita sudah mengenal kalau mau jajan itu ke Indomart, Alfamart, Alfamidi dan seterusnya. Nah, jadi pergeseran perubahan ide yang semakin sempurna. Nah, jadi ini yang kemudian gade-gadenya jadi semakin modern. Nah, tapi itu sebenarnya disebutnya juga gade-gade. Nah, jadi ini yang pertama evolution. Kemudian yang kedua sintesis. Nah, sintesis ini beberapa gagasan 1, 2 sampai lebih ya gagasan dikumpulkan kemudian kita jadikan jadi satu. Nah, contohnya itu misalnya teman-teman kepikiran bantal bagaimana caranya bisa gabung sama alat pijat. Nah, jadi muncullah satu produk misalnya kursi bantal yang itu yang bisa mijat-mijat leher itu. Nah, kemudian ada pot bunga atau pewangi ruangan dicampur sama pewangi ruangan. Jadi dia sebagai hiasan rumah sekaligus jadi pewangi ruangan, atau bahkan misal dia sebagai pengusir serangga atau pengusir nyamuk seperti itu. Atau enggak yang paling sering teman-teman jumpai mungkin gantungan kunci sekaligus sama flash disk. Nah, atau gantungan kunci sekalian sama si hang tag ya, ID card gitu. Nah, yang paling sering juga sandal sama sandal ini salah ya, sandal sama sepatu. Nah, jadi sandal sama sepatu muncullah produk-produk yang bisa dia daily ya, bisa daily activity kita pakai sebagai sandal, bisa juga kita pakai dalam keadaan formal atau kita jadikan sebagai sepatu. Nah, yang ketiga ini sesuatu yang berbeda sebelumnya. Nah, kemudian kita buat dia menjadi satu solusi. Kemudian dari solusi itu hari ini kita jadikan lagi menjadi dia solusi yang baru. Nah, misalnya masalahnya Mama Tak dulu kalau mau ke pasar kan jauh. Nah, dulu Mama Tak pesan Gojek, nah, tapi manual. Nah, lama tunggu itu Gojeknya atau ojeknya dulu. Terus setelah dapat nih ojeknya, nego-nego dulu berapa ke situ, Deng? 15.000, 10.000 mau. 10.000, tidak dapat ke bensinku. Oh iya, tengahnya mau pale 12.000. Nah, jadi ini 12.000. Nah, itu kan solusi. Nah, kemudian akhirnya muncul lagi solusi baru. Anak muda melihat ini sebagai peluang untuk bagaimana efektivitas. Tidak ada mitu tawar-tawar menawar. Kalau misalnya mau ke kemana-mana, Memata yang mau ke pasar, ya langsung tinggal klik datang itu Gojek sama atau Grab. Seperti itu contoh dari revolution. Ya, saya kira jelas sampai di sini. Kita lanjut ke poin 4. Ya, reda ngebut sedikit deh. Terus reapplication ya. Reapplication ini look at something old in a new way. Jadi cara lama atau bahan atau produk yang sudah lama tapi kita pakai di sudut pandang yang berbeda. Nah, ini yang tadi saya maksud sebagai kejadian sehari-hari yang sebenarnya itu sudah
sering sekali terjadi di kehidupan sehari-hari kita. Cuma kita tidak sadar bahwa itu adalah proses kreativitas atau proses berpikir kreatif. Misalnya teman-teman dulu menggunakan sepeda, ya itu cuma alat transportasi berpindah dari satu titik ke tujuan titik yang lain. Nah, tapi sekarang ada beberapa orang yang menggunakan sepeda bukan sebagai alat transportasi, tapi sebagai alat kesehatan atau olahraga. Nah, disebutnya sepeda statis. Ya, dia tetap ngegayung, ya, tapi tidak pindah-pindah deh. Di situ-situ aja terus tempatnya. Nah, persis seperti kau yang sangat mengejar doi, ya. Kau tahu kalau dia tidak suka kau, tapi tetap kau kejar. Nah, di situ-situ juga terus. Nah, jadi sadar deh kalau kau hari itu mengendarai sepeda statis. Jadi mending kau cari sepeda yang lain kok, yang lebih hargai kau. Salah, yang lebih hargai ki. Aduh, sorry deh. Terus terakhir ini, ya terus, nah ini bisa terjadi juga bukan cuma pada bahan dan alat dan bahan, tapi bisa juga terjadi pada orang. Nah ini perilaku orang misalnya nonton bioskop, toh. Nah bioskop ini biasanya orang mulai kreatif. Nah ini kreatif pasti teman-teman diizinkan ya, kebetulan cewek. Kalian pasti nonton drakor sekarang sudah tidak cari di laptop, bahkan lewat HP sekarang. Kalian download di Telegram, ya betul atau betul? Bajakan dong. Ya betul ya. Bajakan ya, itu proses mencari film bajakan itu adalah proses berpikir kreatif ya. Ya itu menunjukkan kalau kalian itu sangat-sangat kreatif. Nah jadi mikir bagaimana caranya saya nonton full episode tanpa mengeluarkan uang, ya. Tanpa bayar Netflix, Iflix dan kawan-kawannya. Nah, itu adalah proses proses kreativitas. Nah, jadi kalau kalian punya kebiasaan seperti itu, nah itu bisa dipastikan ada bibit-bibit kreativitas di dalam dirimu, dong. Nah, tinggal diasah. Nah, terus changing direction. Nah, ini dia gampangnya ada satu bahan atau satu alat atau produk yang kemudian fungsinya adalah A, tapi kita jadikan fungsinya jadi B. Nah, contohnya sekarang, misalnya teman-teman lagi di mana nih? Di ruang tamu atau di kamar, toh. Nah, di kamar kebetulan panas gede. Nah, karena panas tidak ada kipas, kau ambil buku, terus kau kipas pakai buku. Nah, itu kan fungsinya buku, bukan untuk kipas angin. Nah, tapi karena tidak ada alat dan bahan yang lain yang bisa dipakai, makanya kita jadikan kipas. Nah, itu adalah proses kreatif, berpikir kreatif juga seperti itu. Atau pulpen, toh, misalnya di dalam kelas kita offline, toh, sambil dengarkan dosen yang menyampaikan materi. Nah, kemudian gatal di belakangmu. Nah, karena kalau kau garuk pakai tanganmu tidak sampai, kau ambil pulpenmu, kau garuk-garuk pakai tanganmu, toh, kau pakai pulpen tuh garuk-garuk. Nah, itu kan changing direction, pindah fungsi dari pulpen menjadi alat garuk punggung. Nah, seperti itu kurang lebih ya. Nah, dan yang terakhir adalah brainstorming. Nah, brainstorming ini hal yang paling sering teman-teman dengarkan di kampus tentunya, apalagi orang-orang organisasi. Nah, ini adalah mengumpulkan sebanyak-banyaknya ide, gagasan, kemudian dipilih kira-kira solusi yang baik yang mana. Nah, seperti misalnya hari ini saya lagi sebenarnya bareng sama tim. Nah, misalnya ini adalah contoh referensi baju ya. Nah, ini referensi baju kaos. Nah, jadi ini termasuk metode creative thinking yang metodenya adalah brainstorming. Jadi kita mengumpulkan banyak referensi. Nah, kalau saya sama tim ini saya brief mereka untuk mengumpulkan 50 sampai 100 contoh referensi. Nah, jadi dari 50 baju yang ada di sini itu nanti diseleksi kurang lebih kita cuman mengambil 20 yang terbaik. Nah, berarti kalau 50 gambar kurang lebih kita akan mencoret atau menyingkirkan 30 gambar. Nah, sama kayak di organisasi, ayo siapa yang ada idenya? Ini danus, ini dana usaha, ini mepet sekali. Tidak ada mau bikin kegiatan besar baru tidak ada dana. Nah, itu kan masalah. Nah, ada yang bisa kasih masukan, ada yang bisa kasih saran. Nah, misalnya 15 anggotanya, 15-15-nya menyampaikan saran, dan tentunya ini
saran dan idenya itu tidak mesti harus langsung bagus. Ya. Tidak ada kaitannya pun tetap ditampung. Nah, itu brainstorming, dikumpulkan dulu 15-15-nya, 15 orang itu, nanti dari 15 itu dipilih yang mana yang jelek. Nah, yang jeleknya dibuang, nanti sampai menyisakan yang misalnya 3 terbaik atau 5 terbaik. Nah, itu yang dikombinasikan jadi satu produk baru.